Shalom. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin dan menyertai kita sepanjang minggu ini sehingga kita dapat berkumpul di gereja untuk beribadah dan memuliakan namanya. Hari ini ibadah kita memiliki tema khusus yang berkaitan dengan persekutuan perempuan, yaitu ibadah liturginya disiapkan oleh ACWC dari India. Kita diingatkan tentang peran perempuan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga, pelayan gereja, dan masyarakat. Tuhan telah memberikan tugas yang mulia kepada perempuan untuk menjadikan tiang doa, penopang keluarga, dan teladan iman. Saudara-saudari dalam Kristus, marilah kita berkumpul untuk beribadah. Dipersatukan oleh Roh, muda dan tua, wanita dari segala usia. Sebab di rumah Tuhan kita ada tempat untuk semua. Setiap orang dihargai, setiap orang dikasihi, setiap orang dipanggil untuk melayani. Marilah kita mengangkat suara dalam pujian dan penyembahan, Menawarkan bakat dan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. marilah kita membuka hati bagi kehidupan Roh Kudus, Membimbing kita, memberdayakan kita saat kita bekerja bersama dalam pelayanan. Semoga keberagaman usia dan pengalaman di antara kita Menjadi bukti kekayaan ciptaan Tuhan. sebab dalam tubuh Kristus tidak ada perpecahan. Hanya kesatuan, hanya kasih, hanya anugerah. Maka marilah kita beribadah bersama muda dan tua, Wanita beriman, wanita berani, wanita kuat. sebab dalam kesatuan kita menemukan kekuatan kita. Dan dalam keberagaman kita menemukan keindahan kita. Marilah kita mengangkat suara dalam nyanyian. Marilah kita mengangkat hati dalam doa. Marilah kita mengangkat tangan dalam pelayanan. Saat kita bersatu, muda dan tua, dalam menyembah Tuhan kita. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian Dia di dalam Kristus bertemu, Kidung Jemaat 259. Di dalam Kristus bertemu.
Marilah kita merendahkan diri marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara juga. Bagaimana yang sudah disampaikan tadi dalam pembukaan ibadah, bahwa hari ini ibadah kita lakukan bersama dengan ibadah ACWC, persekutuan langkah siang. Dan itu juga liturgi yang kita pakai sesuaikan dengan liturgi kita dan apa yang dibuat oleh persekutuan langkah siang di India. Karena itu, marilah kita bersama mendengarkan, menerima firman Tuhan yang menuntun ibadah kita di pagi hari ini. Terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 5 ayat 17. Demikian sabda Tuhan. Pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang muda akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Itulah peran daripada Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan. Peran Roh Kudus inilah memampukan umat Tuhan melakukan tugas panggilan mereka sesuai dengan apa yang dikaruniakan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu akan mempersembahkan pujian dan akan menerima pelayanan. Silakan. Siapa yang suka disayangi? Semua disayangi. Siapa yang suka dibenci, dimarah? Gak ada, ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu menyayangi kita. Meski kita kecil, lemah, tapi Tuhan tetap menyayangi kita. Karena itu kita pun harus belajar sayang pada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyayangi kami semua. Engkau juga menyayangi anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang sudah remaja. Bahkan kami percaya bahwa Engkau menyayangi semua umat manusia yang ada di dunia ini. Karena itulah Engkau juga berkenan
datang ke dunia agar setiap orang yang percaya kepadamu beroleh hidup yang kekal. Ketika Engkau menyayangi kami, anak-anak kami, agar ajar juga kami menyayangi Engkau dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari. Akhirnya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang untuk mohon berkat daripada Tuhan sendiri untuk anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami sungguh boleh bertumbuh terpelihara sempurna di dalam tubuh Tuhan mereka. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut dan akan Engkau Tuhan. Berkatilah anak-anak kami Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menjaga keluar masukmu saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat siang. Saat kita berkumpul hari ini untuk merayakan tema perempuan dari generasi muda dan generasi tua bekerja bersama, kita mengakui keindahan dan kekuatan yang berasal dari persatuan generasi. Dalam banyak budaya, penyala diri melambangkan mengusir kegelapan dan menyebarkan cahaya, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Hari ini kita akan menyalakan lilin bersama sebagai tindakan simbolis dari persatuan dan kolaborasi antara yang muda dan yang tua, masa lalu dan masa kini, saat kita bekerja bersama dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Sebagai perwakilan dari generasi muda, saya menyalakan lilin ini untuk melambangkan energi, antusiasme, dan perspektif segera yang kami bawa ke dalam pelayanan bersama. Semoga semangat kami untuk melayani Tuhan dan sesama menginspirasi kita untuk bekerja dengan tekun dan kreatif demi kemajuan kerajaan-Nya. Sebagai perwakilan dari generasi Parubaya, saya menyalakan lilin ini untuk melambangkan jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan masa depan. Semoga upaya kolaboratif kita yang berakar pada tradisi iman kita dan diperkaya oleh vitalitas kaum muda menerangi jalan ke depan saat kita berusaha untuk memenuhi tujuan Tuhan di tengah-tengah. Sebagai perwakilan dari generasi tua, saya menyalakan lilin ini untuk melambangkan kebijaksanaan, pengalaman, dan iman yang bertahan lama yang kami tawarkan kepada komunitas kita. Semoga pelajaran yang dipetik dari perjalanan kami membimbing dan menjadi mentor bagi generasi muda, menumbuhkan semangat persatuan dan saling menghormati saat kita bersama bekerja
bekerja bersama dalam kasih. Saat cahaya ini bersinar, Terang di hadapan kita, semoga itu menjadi pengingat yang konstan akan komitmen bersama kita untuk bekerja bersama, muda dan tua, dalam harmoni dan kesatuan. Semoga nyala upaya kolektif kita mengusir kegelapan perpecahan dan keraguan, menerangi jalan ke depan saat kita bersama-sama menempuh perjalanan dengan iman, harapan, dan kasih. Amin. Jemaat sekalian, kita akan masuk pada doa pengakuan dosa. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati dan kejujuran, mengakui kekurangan kita dan mencari pengampunan atas kegagalan kita. Saat kita merenungkan tema perempuan muda dan perempuan tua bekerja bersama, marilah kita menyadari segala cara di mana kita mungkin telah berkontribusi pada perpecahan atau perselisihan dalam komunitas kita. Jemaat hening sejenak. Saat hening selesai, Allah yang penuh kasih, kami mengaku bahwa kami tidak selalu merangkul keberagaman usia dan pengalaman di antara kami. Kami telah membiarkan stereotip, prasangka, dan prasangka mengaburkan penilaian kami dan menghalangi hubungan kami. Kami gagal menghargai perspektif dan kontribusi unik dari wanita dari berbagai generasi, malah memilih untuk tetap berada dalam zona nyaman dan kelompok. Ampuni kami Tuhan atas pikiran sempit dan kurangnya empati kami. Ampuni kami atas kata-kata atau tindakan yang telah menyebabkan luka atau perpecahan di antara umat-Mu. Bantu kami untuk melihat satu sama lain melalui mata-Mu, mengenali martabat dan nilai yang melekat pada setiap individu, terlepas dari usia atau latar belakang. Berikan kami anugerah untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti atau merugikan kami, seperti Engkau telah mengampuni kami. Bantu kami untuk berdamai satu sama lain, menjembatani kesenjangan antar generasi, dan membangun ikatan kepercayaan dan saling menghormati. Semoga persatuan Roh Kudus tetap ada di antara kami saat kami berusaha untuk bekerja sama dalam kasih dan harmoni demi kemajuan kerajaan. Dengarkan doa kami ya Tuhan, dan bersihkan kami dari segala ketidakbenaran. Penuhi kami kembali dengan Roh-Mu, agar kami dapat diubah dari dalam dan diberdayakan untuk menjalani hidup yang mencerminkan kasih dan rahmat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kami berdoa. Amin.
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berdasar pengakuan dan kita dan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita memberitakan bahwa pengampunan dosa telah terjadi bagi kita dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Katakan Tuhan mengasihi dan kembali kepada kita diajarkan bagaimana harus seharusnya kita hidup menurut hukum Tuhan Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kita baca bersama-sama. 3 mulai. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh perbuatan dan taat. Ya Yesus berjanji. So
Ya Tuhan, hari ini kami akan membaca bagian dari firman-Mu, yakni dalam kitab Rut pasal 1 ayat 16 sampai 18, yang kami yakini menjadi kebenaran firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar, bukan menurut ukuran kami sendiri, tetapi menurut apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, menurut kebenaran firman Tuhan. Buat kami semua yang akan mendengar firman Tuhan, beri kami telinga untuk mendengar, beri kami hati yang bijaksana, agar kami sungguh-sungguh tidak hanya mendengar firman Tuhan ini, tetapi dengan bijaksana kami akan menerima firman Tuhan ini, lalu kami menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kami menjalani hidup dan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, agar kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, yang pastinya tidak akan pernah memiliki kesanggupan untuk memahami kebenaran firman Tuhan, apalagi memberitakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini dengan penuh kerendahan hati kami mohon pertolongan dari Tuhan, Roh Kudus-Mu, dan memampukan hamba-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Inilah doa permohonan kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rut pasal 1 ayat 16 sampai dengan 18. Rut pasalnya yang pertama ayat 16 sampai dengan 18. Kita baca bersama-sama, kita Shalom Ibu. Ya, nuansa baru, ada orang India bersama-sama beribadah dengan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan yang saya akan sampaikan pada hari ini, kuat karena bersatu, belajar dari Rut dan Naomi. Kuat karena bersatu, belajar dari Rut dan Naomi. Saya kira kita semua sudah tahu siapa itu Rut dan Naomi. Ada yang belum tahu? Kalau nggak tahu, saya kasih tahu saudara. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, Rut dan Naomi ini adalah mertua dan menantu. Pada zaman hakim Yehuda ada dalam keadaan krisis ekonomi. Maka Elimelek, seperti itu, suami daripada Naomi, mau mengadu nasib ke negeri Moab. Ya, jadi dia mau mengadu nasib supaya bisa mendapatkan kehidupan